Kemunculan wanita dari masa lalu. Bab 14. Hari ini dunia seakan runtuh bagi Rudy. Aset disita bank. Ditambah lagi, tadi pagi dia baru tahu kalau mantan istrinya ternyata sudah menikah lagi. Bahkan sekarang, Neni tinggal di istana yang cukup mewah milik suami kayanya itu. Bukan hanya itu yang membuat Rudy tercengang. Dia teringat jika pria yang menikahi Neni adalah pria yang ia jebak untuk meniduri mantan istrinya. Kaki Rudy lemas seketika. Pikirannya melayang entah kemana. Ribuan pertanyaan pun membelenggu pikirannya. Ya Tuhan, apa yang aku lakukan? Kenapa aku harus berurusan dengan orang itu? Tanya Rudy pada dirinya sendiri. Selesai menyiapkan makan untuk sang suami, Neni pun segera naik ke lantai atas untuk memanggil suaminya. Namun, saat wanita cantik ini masuk ke dalam kamar, mata Neni langsung membulat sempurna. Sam hanya memakai handuk dan masih sibuk menerima telepon, membuat Neni malu sekaligus gugup. Neni pun bermaksud menghindar. Sam yang melihat sang istri hendak kabur langsung menutup teleponnya dan bergegas melangkah cepat dan meraih tangan sang istri. Sam lalu memeluk pinggang Neni, mendekatkan tubuh istrinya itu, hingga wanita ini pun bisa merasakan dingin tubuh sang suami selepas mandi. "Tadi mau kemana?" tanya Sam lembut. "Mau keluar mas, takut mengganggumu," jawab Neni alasan. "Kamu jangan alasan, aku tahu kamu pasti malu melihatku pakai baju kan?" Tanya Sam. "Ya malu lah mas, udah ah, Neni mau keluar ya." "Boleh, tapi malam ini jangan kabur ya. Tidur di sini temenin aku," pinta Sam lembut. "Aduh mas, maafkan aku. Aku sudah ada janji dengan Brian. Malam ini aku mau menemaninya tidur," jawab Neni jujur. "Sayang, kenapa kamu gak paham keinginanku? Aku ingin itu," ucap Sam lagi. "Paham, aku tahu apa inginmu. Sabar dong mas, masih banyak waktu untuk kita. Katanya mau saling mengenal dulu," ucap Neni dengan senyuman manisnya. "Sampai kapan aku harus bersabar sayang?" ucap Sam sambil mencium bibir istrinya. Kali ini Neni tidak menolak, namun juga tidak membalas. Neni malu, takut Sam berpikir bahwa dia sangat agresif. "Cepat ganti baju, katanya mau meeting dengan rekan bisnis. Nanti telat, cepat pergi cepat pulang. Jangan malam-malam pulangnya, oke?" ucap Neni, mencoba mengalihkan perhatian sang suami. Neni melepaskan pelukannya, melangkah menuju ruang ganti, mengambil baju ganti milik suaminya. Sam tersenyum manis, lalu mengikuti langkah sang istri. Bohong jika Sam tidak bahagia diperlakukan manis oleh Neni. Dia mau melayani dan melaksanakan tugasnya sebagai istri. Sam sangat bahagia. Sayangnya Sam ceroboh. Ia lupa menyimpan foto-foto yang dikirim oleh anak buahnya untuk ia gunakan sebagai bukti menjerat Rudy. Di dalam salah satu foto yang berserakan di meja ruang ganti itu,
ada salah satu foto yang membuat Neni tercengang. Salah satu foto di mana sang suami bertemu dengan seseorang yang tidak asing bagi Neni. Di foto itu terlihat Sam sedang mengobrol dengan seorang wanita. Dia adalah mucikari yang dulu disewa Rudy untuk menjebaknya untuk tidur bersama Sam di hotel. "Mas, kamu kenal dengan wanita ini?" tanya Neni, sembari menunjuk salah satu foto yang ada di atas meja yang menyimpan koleksi jam tangan pria tajir ini. "Ya kenal, aku ada hubungan kerja dengan dia. Emang kenapa? Kamu ada masalah dengan wanita ini?" tanya Sam serius. Neni menghela napas dalam-dalam. Ingin rasanya ia marah dan memaki suaminya ini. Mengapa ia harus terlibat dengan wanita yang pernah menjadi racun dalam rumah tangga orang tuanya? Mengapa Sam harus terlibat dengan wanita yang pernah datang kepada dirinya dan mengaku sebagai ibu kandungnya? Neni sudah melupakan sosok yang pernah datang saat dia berusia belia. Tapi mengapa saat bahagia datang menghampirinya, wanita jahat ini muncul kembali? Sungguh, Neni tidak menginginkan ini. Tidak, Neni tidak mau. Tak ingin keceplosan dan membongkar hubungan tersembunyi antara dirinya dengan wanita nakal itu, Neni pun memutuskan untuk meninggalkan kamar suaminya. Sedangkan Sam hanya melongo, karena Sam tidak tahu apa maksud sang istri tiba-tiba marah melihat foto itu. Wanita ini langsung menangis di kamar mandi kamar Brian, agar tak ada seorang pun yang tahu jika saat ini dia sedang teringat masa lalu yang paling mengerikan dalam hidupnya. Tanpa Sam sadari, ternyata ia belum mengenal betul tentang masa lalu keluarga Neni. Yang ia tahu hanyalah tentang masalah antara Neni dan mantan suami, serta mantan ibu mertuanya. Selepas menghabiskan makanan yang disiapkan oleh sang istri, Sam pun pergi ke tempat di mana ia dan orang-orang kepercayaan membuat janji. Tentu saja sebelum ia pergi, terlebih dahulu ia berpamitan dengan sang istri yang terlihat baru selesai mandi. Sam berpamitan dengan memberikan sebuah kecupan di kening dan bibir. Sam berencana pergi ke tempat di mana ia dan orang-orang kepercayaan membuat janji. Sedangkan Neni melepaskan kepergian sang suami dengan perasaan tidak karuan. Ingatan Neni melayang pada kejadian 20 tahun silam. Kejadian di mana Nova datang ke rumahnya. Nova meminta sang ibu mengembalikannya jika tak ingin berita perselingkuhan antara dirinya dan papanya Neni tersebar. Waktu itu, Neni tetap memilih bersama ibu yang membesarkannya. Ibu Neni marah besar dan berteriak mengusir Nova dari rumah keluarganya. Sekarang, ketenangan Neni kembali terusik di kota ini. Ternyata wanita yang keluarganya hindari itu ada di kota ini. Kenal dengan suaminya pula. Di pihak lain, Sam tersenyum saat menerima semua bukti tentang kelicikan Rudy terhadap istrinya. Sam bertambah senang saat tahu jika Rudy sudah tidak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya pada Sam. Karena saat ini Rudy tak punya pemasukan untuk menutup hutangnya tersebut. "Berapa lama waktu yang kalian berikan padanya?" tanya Sam pada orang-orang. "Kami beri waktu pria itu 3 bulan, Pak. Silakan diperiksa tanggal dan jumlah pinjaman yang dia ambil dari kami." Pria tersebut menyerahkan beberapa map kepada Sam. "Bagus, aku suka kerja kalian. Aku rasa
Kita tinggal tunggu saja hasil dari kerja kita. Cepat, kalian pergi dan laporkan ini pada pihak berwajib. Jangan sampai kita keduluan para bajingan itu. Mengerti? Perintah Sam kemudian. Baik Pak, kami akan kerjakan, jawab beberapa orang itu. Lalu separuh dari mereka pergi meninggalkan Sam untuk segera membawa bukti-bukti itu kepada pihak berwajib. Sam tersenyum puas dengan hasil kerja para anak buahnya. Bagaimana tidak? Di samping ia mendapatkan cukup bukti untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, Sam juga telah siap menyerang Rudy dari segi mental. Hari sudah cukup malam. Sam tak mau membuat istri terlalu lama menunggu. Terlebih saat ia pergi, ia teringat meninggalkan satu pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban, yaitu perihal Mominova. Sam harus mencari tahu alasan mengapa Neni begitu sensi saat melihat foto wanita itu. Bahkan istrinya ini marah saat melihatnya. Rudy benar-benar marah saat ia tahu bahwa mantan pekerjanya direkrut oleh perusahaan baru milik Sam. Saat itu juga, Rudy yakin jika Sam pasti terlibat dalam masalah kebangkrutannya. Tak ingin asal tebak, Rudy pun meminta bantuan Irfan dan beberapa temannya untuk mencari tahu kebenaran ini. Tolonglah Van, bantu aku sekali ini saja. Aku cuma mau tahu, apa benar dia dalang di balik semua masalah yang menimpa tempat usahaku, bujuk Rudy kepada Irfan. Sumpah, aku gak berani Rud, please. Jangan libatkan aku dalam masalah kalian, pinta Irfan sungguh-sungguh. Ah, sialan lu. Giliran aku butuh bantuan aja, kamu tolak. Gak inget dulu siapa yang bantu usaha kamu sampai usaha bisa sesukses ini, ucap Rudy kesal. Apa yang kamu lakukan pada mantan istrimu bisa dikatakan sangat keterlaluan. Jadi wajar kalau sekarang ada seseorang yang mencintainya, lalu tidak terima dengan perlakuanmu ke dia. Tolong, jangan ajak orang lain merasakan karmamu, jawab Irfan tak mau kalah. Rudy terdiam. Nyatanya saat ini ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, bahkan satu persatu orang yang ia anggap teman pun menolak untuk menolongnya. Rudy bingung harus bagaimana menghadapi semua kesulitan ini.